Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Beat FI Motovlog. Oke, beat standaran. Oke, spek standaran pabrik. Oke. Jadi di sebelumnya ya di puli depan CVT itu kita pakai roller 13 gram plus 10 gram ya, roller mic ya, 13 sama 10 gram. Jadi 3 biji gitu ya, teman-teman. Dan untuk ke roller ini di tanjakan itu cukup lumayan, cukup enak ya. Videonya itu ada ya di beranda saya yang pas dibawa ke puncak pakai roller mix 13 gram sama 10 gram, dan 10 gramnya itu kebetulan saya merek Coho ya, yang merek murah itu ya. Dan video juga tentunya ada di beranda saya ya, teman-teman. Oke, dan kali ini saya mau coba ganti lagi ya, teman-teman. Bukan ganti, sebenarnya saya mau ganti yang roller 10 gramnya aja ya. 10 gramnya kan kebetulan saya pakai roller merek Coho itu, jadi kualitasnya ya memang begitu ya, gitu ya menurut saya. Tapi ya memang untuk kondisi rollernya kita belum tahu nih ya, kondisi roller untuk roller Coho, merek Coho yang murah itu, yang 30 ribuan saja. Kita lihat kondisinya bagaimana setelah pemakaian sekitar 2 mingguan ya, teman-teman. Dan kemarin udah kita coba ke puncak dan pakai roller enteng 10 gram mix 13 gram, itu cukup mantap sekali ya, teman-teman. Videonya ada di beranda saya. Dan kali ini saya sudah beli lagi roller BRT, tentunya seperti ini ya, teman-teman. Dan saya sengaja beli 3 pieces aja gitu ya, karena yang kemarin itu udah pakai roller BRT yang 13 gram, dan sekarang saya beli roller BRT 11 gram 3 pieces saja untuk mengganti roller yang di dalam tadi yang 10 gram itu ya, teman-teman. Kita ganti pakai roller BRT 11 gram. Oke, cuman beda 1 gram ya, karena roller BRT itu tidak ada yang 10 gram gitu. Tentunya dari roller BRT ini kita udah pasti dapat stiker BRT lagi ya, teman-teman, seperti ini. Dan untuk link pembelian udah pastinya saya taruh di deskripsi, teman-teman. Tinggal ngeklik saja ya untuk ke pembelian roller 11 gram merek BRT ini ya, teman-teman. Dan kita lihat untuk kondisi yang di dalam setelah pemakaian 2 minggu ya, teman-teman. Oke, dan kebetulan ini sudah kita copotin semua untuk baut-bautnya ya, tinggal baut yang tengahnya aja. Oke, lanjut kita copot ya, teman-teman. Oke ya, teman-teman, jadi ini box CVT-nya sudah kita copotin. Selanjutnya kita akan lepas untuk puli depannya ya, teman-teman. Seperti biasa kita pakai tracker yang seperti ini, dan karena saya nggak punya impact ya, teman-teman, jadi saya bukanya secara manual saja ya. Dan selanjutnya kita pakai kunci 19 ya, seperti ini ya, kunci shock 19, mohon maaf, maksud saya kunci shock 22 ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya untuk buka puli depannya terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke ya, teman-teman, ini udah kita kendorin ya. Untuk baut-bautnya mah langsung kita buka selanjutnya ya. Dan kita lihat di sini untuk puli semuanya saya pakai standaran ya. Namanya juga beat standaran ya. Cuman kita main di roller aja ya untuk tarikan lebih mantap. Dan kita bongkar ya, teman-teman. Kita lihat kondisi untuk rollernya ya, teman-teman. Dan kita lihat di sini, waduh. Dan ini dia roller yang 10 gram yang merek Coho kemarin, yang harganya cukup lumayan murah ya. Dan di sini sudah pada gompal seperti ini dalam pemakaian 2 minggu, dan kemarin udah pemakaian bekas ke puncak ya, teman-teman. Dan niatnya saya itu mau ganti roller yang 3 biji ini dengan roller merek BRT yang lebih bagus tentunya ya, teman-teman, dengan merek yang cukup bagus yang ini ya, teman-teman. Ini harganya cukup murah juga ya, karena saya belinya 3 pieces aja gitu ya. Untuk link pastinya ada di deskripsi. Oke, kita buka untuk roller merek BRT-nya ini ya, teman-teman. Dan di sini dapat stiker seperti ini lagi. Oke, dan saya dapetin stikernya 2 ternyata dari sananya ya. Dan kondisinya seperti ini ya untuk
roller BRT 11 gram ya teman-teman. Oke, kita lihat untuk roller BRT yang sudah dipasang di sini ini 13 gram ya teman-teman. Seperti ini. Dan kondisinya memang ini roller BRT yang 13 gram ini sudah lama pemakaian ya, sekitar 4 bulanan seperti itu ya teman-teman. Dan menurut saya sih masih coak dikit, wajar ya teman-teman. Oke. Dan ini dia untuk yang 13 gramnya seperti ini ya. Oke. Yang ini 10, yang ini 11 gram dan yang ini 13 gram. Dan buletannya sama, cuman beda di bobotnya aja gitu ya. Yang ini 10 gram 11 gram dan yang ini 13 gram. Oke, lanjut kita mix lagi ya untuk roller di puli depannya, yaitu kita pakai 13 sama 11 gram. Beda nambah 1 gram dari yang merek sebelumnya, yang merek Coho ini, karena saya kurang suka dengan merek yang Coho ini karena dia kiri kanannya seperti ini dan enggak awet juga ya menurut saya. Tapi bagi teman-teman yang minat juga silahkan dicek video saya, ada di beranda ya, untuk pemasangan roller merek Coho ini. Oke, jadi ini udah kita buka semuanya seperti ini ya. Oh ya, selanjutnya lagi, dan ini pislet sudah longgar seperti ini ya teman-teman. Waduh, udah keplek-keplek. Lanjut untuk pislet kita ganti dengan merek CLD ya teman-teman, seperti ini untuk Vario dan Beat. Untuk link pastinya udah ditaruh di deskripsi juga ya teman-teman, dan memang kebetulan ini satu toko. Oke. Dan selanjutnya saya untuk grass saya pakai CVT Grass, nggak tahu Megacol, merek Megacol. Jadi saya tidak pakai CVT Grass yang merek Honda ya. Yang ini merek Astra Honda Motor ya, ini yang original. Dan kita coba pakai CVT Grass yang ini. Oke, kita buka dan kita lihat kondisi dari CVT Grass-nya di dalamnya seperti apa. Oke. Dan seperti ini dia, warnanya kuning, masih sama dengan yang ori. Oh, seperti ini. Ternyata warnanya berbeda, ini lebih oranye dan ini seperti ini ya. Dan kita lanjut untuk pakai CVT Grass yang ini. Oke, jadi sebelum kita pasang, kita akan bersihkan terlebih dahulu untuk area-area di sini ya, untuk CVT dan untuk rumah roller. Dan semuanya ini masih standar pabrik ya teman-teman. Yang diganti kita cuman roller, kita ganti dengan merek BRT dan mix 13 gram sama 11 gram. Dan untuk pislet juga ganti dengan merek CLD. Dan di sini kita lihat di sini ya teman-teman. Kita lihat di sini ya teman-teman, untuk puli belakang ya teman-teman. Puli belakang saya pakai kampas ganda Suzuki Next ya teman-teman, video udah ada. Dan kenapa saya beli kampas ganda Suzuki Next ya, karena harganya lebih murah, karena dia satu set dengan mangkoknya, dengan ininya, pokoknya dia tinggal PNP aja gitu ya, udah pas. Dan menurut saya anti gredek ya, menurut saya lebih enak daripada yang originalnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba bersihkan terlebih dulu dan kita akan coba pasang kembali di motornya, dan lanjut kita akan coba di jalanan dengan roller mix 11 gram dan 13 gram ya teman-teman. Oke, kita coba bersihkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita pasang komponen ya, karena ini setelah kita bersihkan dan cuma dilap-lap aja, yang penting agak bersihan dikit. Dan ini juga udah cukup lumayan bersih lah ya, walaupun dilap-lap doang. Dan semuanya komponen sudah saya bersihkan. Dan selanjutnya kita pasang untuk rollernya ya teman-teman. Dan ini saya tandain ya, yang tadi yang 11 gramnya itu saya tandain pakai spidol merah seperti ini ya, biar nggak ketuker gitu ya. Jadi saya tandain kayak gini ya, yang merah ini pakai spidol merah ini itu roller yang 11 gram ya teman-teman, dan nggak ada ininya itu yang 13 gram. Saya sengaja tandai biar nggak ketuker ya, karena
Saya akan pasang di sini ini karena mereknya sama ya, merek BRT ya teman-teman. Selanjutnya kita pasang di rumah rollernya ya teman-teman. Dan untuk pemasangan saya mix ya, saya silang-silang. Dan mengingatkan pada teman-teman untuk posisi yang ini ya teman-teman, itu selalu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi masangnya seperti ini ya. Ini berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Selanjutnya kita pasang ya teman-teman roller 11 gram. Kita pasang di sini dan kita roller 13 gram. Yang ini kita pasang di sini lalu kita 11 gram lagi. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman, udah kita pasang. Jadi kita mix ya, ini 11 gram, 13 gram, 11 gram, 13 gram, 11 gram, seperti itu ya. Selanjutnya yang tadi pislet karena sudah longgar dan harus diganti karena udah oblak harus diganti, kita pakai pislet merek CLD ya teman-teman, seperti ini. Oke, kita buka dan kita langsung pasang ya. Ditutup rumah rollernya ya teman-teman, dan seperti ini. Karena ini masih baru jadi masih seret, enak gitu ya. Kalau masih seret itu. Jadi nggak ada suara oplak. Seperti itu ya teman-teman. Dan kita coba pasang di sini. Seperti ini ya teman-teman. Oke, dan kita cek apakah seret. Dan ternyata tidak, emang harusnya itu seperti ini, jangan sampai seret ya teman-teman. Kalau seret itu nanti akan berpengaruh kepada tarikannya ya, jadi agak berat gitu. Ini harus longgar seperti ini ya teman-teman, jangan sampai seret. Kalau seret ya teman-teman harus ngakalin di sininya, harus diseset-seset biar longgar seperti itu ya. Jadi harus seperti ini gitu ya teman-teman, harus mulus gitu. Oke, kita koclak-koclak dan hasilnya bagus. Selanjutnya kita rakit di motornya. Kita pasang di motornya dan kita coba nanti di jalan ya teman-teman. Karena kebetulan jalanan tempat saya itu rata. Jadi tujuan saya pakai roller ini 11 gram dan 13 gram mix itu buat akselerasi aja ya teman-teman. Bukan buat top speed gitu ya. Karena berharap apa dari beat motor beat standaran untuk top speed itu tidak bisa kecuali di bore up ya teman-teman. Karena untuk standaran ya kita cari nyaman aja. Untuk harian standaran kita cuma ganti roller mix 11 dan 13 gram. Dan seperti ini ya teman-teman, untuk apa namanya, kita ambil akselerasi dari tarikan bawahnya enak, di macet-macetan enak, untuk naik puncak juga enak ya gitu ya. Dan di sini saya pakai kampas ganda Suzuki Next seperti ini ya, yang PNP. Dan untuk versi PT saya pakai 1000 RPM. Dan untuk persentri itu saya pakai standarnya aja ya teman-teman. Karena kalau pakai 1000 dan 1000 itu nggak enak menurut saya ya teman-teman ya. Nggak tahu teman-teman gimana ya, itu mah sesuai apa namanya ya, selera teman-teman aja ya teman, seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya sih lebih enak seperti ini ya, versi VT 1000 RPM dan persentri standarnya aja ya, standarnya itu 800 RPM. Oke, selanjutnya kita pasang di motornya dan kita akan coba di jalanan ya. Semoga aja jalanannya sepi. Kalau macet ya mau gimana lagi gitu ya, kan kita nyarinya akselerasi bukan top speed. Oke teman-teman, ini saya sudah ada di jalanan dan langsung kita gas. Kita coba roller 11 gram mix 13 gram merek BRT tadi ya teman-teman. Dan kayak gini, ini real ya teman-teman. Kali ini seperti ini ya. Dan untuk ke akselerasi menurut saya sih cukup lumayan ya teman-teman, cukup lumayan enak. Jadi tarikan bawahnya itu cukup enak nih, cepet naiknya ke 80 ya teman-teman. Tapi mungkin untuk top speed itu menurut saya
kurang ya. Jadi nggak bisa ini kita untuk mentok ini, gas sudah mentok juga nggak bisa. Lagian juga emang jalanannya agak ramai ya seperti ini ya teman-teman. Jadi nggak bisa nih kita gas pol-polan gitu ya. Jadi kan niatnya juga saya pasang roller 11 gram mix 13 gram merek BRT tadi itu untuk akselerasi aja ya di kala kemacetan dan untuk harian ya teman-teman. Jadi seperti ini ya. Dan di sini juga jalanan cukup ramai sekali ya sekarang ya. Ini padahal hari libur ya. Jadi udah weekend gitu ya, bukan hari libur, weekend gitu ya teman-teman. Jadi weekend sama libur nggak tahu dah beda apa sama itu ya. Oke, jadi ini sekalian saya juga mau tujuannya mau ke sekalian aja nih, sekalian saya nyoba. Oke, di sini cukup nih ya, kayaknya ada ruang kosong sini untuk jalanan ya. Nah, oke kita coba gas ya. Jadi saya fokus dulu. Nah, di sini cukup enak ya untuk tarikan awalnya, memang cukup enak sekali ya dipakainya gitu loh. Pakai roller 11 gram mix 13 gram gitu ya. Tapi ya kembali ke selera masing-masing ya teman-teman. Jadi teman-teman yang pengennya pakai roller rata ya silahkan pakai roller rata, dan pakai roller mix ya silahkan coba pakai roller mix ya. Dan saya sih sama aja sih, enak-enak aja gitu kan. Kita kan carinya itu jumlah berat bobot akhirnya gitu ya. Kalau saya kan pakainya 13 gram 3 biji gitu ya. Jadi yang 11 gramnya itu 3 biji juga gitu ya. Berarti berapa tuh total akhirnya ya gitu ya. Jadi nggak terlalu berat banget dan nggak terlalu enteng banget gitu ya. Jadi kalau pakai 11 gram mungkin untuk akselerasi akan lebih enak gitu ya. Cuman untuk suara mungkin akan lebih berisik gitu ya, karena rollernya enteng gitu ya. Tapi ini menurut saya sih ya segini tuh cukup lumayan enak ya. Tuh kita gas dan cukup lumayan enak di akselerasinya. Aduh maaf saya belibet nih kalau ngomong gitu ya. Jadi untuk akselerasinya itu cukup lumayan ya, enak buat harian itu ya, cukup cocok. Waduh ini kamera saya agak susah ini, saya naruhnya di dada ini soalnya, jadi saya ikat gitu ya. Oke, jadi untuk review roller ya, untuk kesimpulannya dari pemakaian roller mix menurut saya dan yang saya alami, jadi real aja yang saya alami kayak gini ya, yang saya rasakan gitulah. Menurut saya sih cukup lumayan enak gitu ya untuk tarikan awalnya gitu ya. Tapi untuk top speed saya nggak tahu juga ya, karena saya belum nyoba di jalanan yang benar-benar kosong banget dan untuk gaspol gitu, apakah akan nyampe cepet atau tidak gitu ya, nggak tahu juga ya. Karena saya nggak ngambil top speed gitu ya, saya buat akselerasi aja karena buat harian. Dan karena harian itu di jalanan kota seperti ini ya nggak ada jalanan sepi gitu, nggak kayak di kampung-kampung gitu ya. Kalau di kampung-kampung mah sepi atau enak, kita mah nyari racikan buat top speed gitu ya. Tapi ini mah saya racikan buat akselerasi aja gitu ya. Bagi teman-teman yang ingin juga nyobain rasain ya silahkan ya, check out juga nih roller, udah ada di deskripsi ya teman-teman untuk linknya, untuk link pembelian. Silahkan teman-teman untuk check out juga ya. Jadi satu toko tadi untuk pembelian roller 11 gram 13 gram, dan tadi kan saya beli pislet juga seperti itu ya teman-teman. Jadi oke ya, untuk video kali ini yang pembahasan tentang roller itu ya sekian dulu ya. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya untuk pembahasan tentang roller. Dan saya ini sengaja saya lanjut aja, jadi nggak bahas roller lagi gitu ya, saya lanjutin aja karena saya tujuannya memang sekalian ngevlog aja gitu, sedikit jalan-jalan gitu, sekalian ngevlog, sekalian juga saya mau ke, jadi saya berangkat sendirian aja ya. Oh ya lupa saya, karena berat badan saya itu, bobot saya ya di motor ini
saya pakai motor sendirian, bobot saya itu 70 kg ya teman-teman. Itu saya ngiloknya ngukur timbangannya itu kemarin ya. Wah ini di jalanan kayak gini nih, waduh enak banget nih ya teman-teman nih. Menurut saya enak nih lurusan kayak gini nih. Tapi saya nggak berani gas-gaspol banget gitu ya, karena ya tahu sendiri tuh di depan udah lampu merah tuh, udah macet juga kayak gini kan. Jadi ngeri juga nih kalau motor matic kayak gini tuh, kalau kencang-kencang limbung gitu ya. Jadi ngapain lah kencang-kencang gitu ya. Terus juga remnya juga kayaknya kurang gitu ya. Beda dengan motor-motor yang diracik untuk buat top speed, untuk buat speeding kayak gitu ya. Karena saya mah mikirnya buat akselerasi aja gitu ya.